Halo, selamat berjumpa lagi. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga selalu sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya hendak berbagi sebuah trik tentang YouTube. Secara khusus, trik mengejar 4000 jam tayang YouTube. Nah, berbicara tentang jam tayang YouTube, ini menjadi tantangan yang cukup serius bagi kita YouTuber pemula yang sedang dalam perjuangan untuk memenuhi salah satu persyaratan monetisasi YouTube, yaitu 4000 jam tayang. Kita tahu bahwa di tahun 2025 ini YouTube memberikan kemudahan bagi konten kreator YouTube agar lebih cepat memonetisasi channel YouTube-nya. Karena persyaratan saat ini, ketika channel YouTube kita mencapai 500 subscriber dan 3000 jam tayang, maka kita berkesempatan untuk mendaftarkan channel kita agar dimonetisasi. Namun meskipun demikian, kita harus tetap berusaha atau berjuang untuk dapat memenuhi persyaratan monetisasi secara normal, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang YouTube. Nah, jika teman-teman mengalami hal ini, jika teman-teman sedang dalam perjuangan mengejar 4000 jam tayang, maka video ini menjadi solusi yang tepat bagi teman-teman untuk mengejar persyaratan yang satu ini. Nah, selanjutnya dalam mempraktikkan trik yang saya sajikan ini, sebaiknya kita menggunakan perangkat komputer atau laptop. Kemudian kita perlu menyiapkan beberapa bahan dasar, yaitu yang pertama, teman-teman perlu memiliki banyak akun Gmail. Semakin banyak, semakin baik. Tentu saja akun utama atau akun YouTube kita tidak bisa kita gunakan dalam trik ini karena itu sangat riskan. Yang boleh kita gunakan adalah akun-akun Gmail lainnya yang sudah terdaftar. Nah, itu bahan pertama. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki beberapa video yang durasinya 1 jam bahkan lebih. Tentu saja sudah diupload di channel YouTube-nya masing-masing. Jika teman-teman belum memiliki video yang durasinya panjang, maka silakan menyiapkan videonya. Teman-teman bisa merekam video tentang pemandangan alam, atau mungkin teman-teman melakukan sebuah perjalanan lalu sambil merekam. Intinya, video kita durasinya lebih dari 1 jam. Selanjutnya diupload di channel YouTube-nya masing-masing. Karena untuk mempraktikkan trik yang saya sajikan dalam video ini, tentu saja video yang durasinya semakin panjang akan semakin bagus. Nah, bahan yang ketiga, yaitu kita harus sudah menginstal beberapa browser di perangkat komputer atau laptop kita. Semakin bagus spek komputer atau laptopnya, maka itu berkesempatan bagi kita untuk menginstal lebih banyak browser. Nah teman-teman, untuk diketahui, trik ini akan sangat-sangat efektif sekali bagi teman-teman yang memiliki channel YouTube dengan usianya di bawah 1 tahun. Jadi trik yang saya bagikan ini akan sangat-sangat efektif bagi usia channel YouTube kita di bawah 1 tahun. Lalu bagaimana dengan usia channel yang lebih dari 1 tahun? Apakah trik ini tidak bisa diterapkan? Tidak efektif? Teman-teman pasti tahu jawabannya, ya kan? Tentu saja efektif teman-teman. Tidak perlu khawatir. Trik ini juga akan sangat membantu bagi kita yang mengejar 4000 jam tayang YouTube, meskipun usia channel YouTube kita sudah lebih dari 2 tahun. Intinya teman-teman tonton video ini sampai selesai. Nah, meskipun kita memiliki satu perangkat komputer atau laptop, kemudian kita menginstal di bawah 10 browser, karena alasan spek komputer atau laptop kita pun bisa mengejar 4000 jam tayang YouTube dengan mudah. Apalagi kalau usia channel YouTube kita di bawah 1 tahun. Kalau usia channel YouTube kita di atas 1 tahun, kita butuh lebih dari satu perangkat komputer atau laptop. Kenapa demikian? Karena kalau usia channel YouTube kita sudah lebih dari 1 tahun, maka kita akan mengalami penyusutan jam tayang di channel YouTube kita. Atau dengan kata lain, jam tayang kita mengalami drop. Oke teman-teman, sebelum saya sajikan triknya, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol subscribe di bawah ini. Dan jangan lupa lonceng notifikasinya diaktifkan juga, sehingga teman-teman akan menjadi orang pertama yang mendapatkan informasi ketika saya mengupload video terbaru. Nah, saya pikir untuk pengantarnya kita sampai di sini dulu, karena kelihatan teman-teman sudah tak sabar lagi untuk segera praktik
mengejar 4.000 jam tayang YouTube. Are you ready? Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Saya sudah menginstal beberapa browser. Ada Google Chrome, ada Komodo Dragon, ada Brave, ada Bahrain Vivaldi, ada Mastodon, dan ada Firefox. Nah, browser-browser ini sering saya gunakan untuk mengejar 4.000 jam tayang YouTube. Nah, sekarang kita akan lanjut pada triknya. Langkah pertama, saya akan buka salah satu browser yang sudah terinstall di perangkat yang saya gunakan. Jika teman-teman memiliki spek komputer yang tinggi, maka boleh teman-teman gunakan 5 browser atau lebih. Tetapi jika tidak, untuk sementara waktu sebagai uji coba, maka teman-teman boleh buka 1 atau 2 browser. Sambil menunggu proses loginnya, teman-teman siapkan akun Gmail yang sudah terdaftar. Tentu saja akun Gmail fake, jadi bukan akun YouTube kita yang kita gunakan. Nah, setelah tampil seperti ini, kita klik pada ikon logo di pojok kanan atas pada bagian ini. Kemudian kita menuju membuat profil baru. Nah, kita pilih pada menu Add New Profile pada menu yang ini, teman-teman. Selanjutnya kita pilih menu Continue. Nah, pada bagian ini kita bisa beri nama profilnya, dan saya sarankan di sini kita ketik nama-nama negara yang ada di dunia. Dan kalau bisa teman-teman menggunakan nama-nama negara dalam bahasa Inggris. Untuk hal ini teman-teman bisa googling menggunakan perangkat smartphone yang teman-teman gunakan, lalu ketik saja nama-nama negara dalam bahasa Inggris. Kemudian teman-teman tentukan salah satunya untuk diketik pada kolom yang ini. Lalu kita pilih menu Done. Nah, untuk layar pertama tadi, yang ini kita close saja, dan kita kembali ke tampilan halaman Komodo Dragon yang sudah diberi profil baru dengan nama negara Thailand. Kita bisa cek pada bagian ini. Nah, di sini Thailand. Selanjutnya kita menuju pada bagian penelusuran di sini, dan kita ketik Google Cloud Console. Perhatikan teman-teman, di sini kita ketik Google Cloud Console. Selanjutnya kita enter. Kemudian setelah tampil seperti ini, kita cari platform Google Cloud Console, dan di browser Komodo Dragon biasanya tampil beberapa platform digital dengan nama yang sama, Google Cloud Console. Teman-teman boleh klik langsung yang ini, atau bisa kita scroll ke bawah, dan saya coba klik Google Cloud Console yang ini. Nah, kemudian setelah tampil seperti ini, teman-teman boleh pilih menu Start Free pada menu yang ini, atau bisa juga kita klik di sini dengan tujuan untuk login ke Cloud Shell menggunakan akun Gmail. Nah, kemudian di sini teman-teman ketik akun Gmail yang sudah terdaftar. Selanjutnya kita ketik sandi untuk akun Gmail yang sedang di login ini. Kemudian klik menu next, atau kita tekan tombol enter di keyboard laptop atau komputer teman-teman. Nah teman-teman, ketika tampil notifikasi seperti ini, di mana kita diminta untuk save akun Gmail yang ini, kita tutup saja. Kemudian di sini kita geser ke bawah, kita klik pada kotak yang ini. Selanjutnya kita pilih menu agree and continue. Nah, selanjutnya teman-teman kembali ke tab pertama, tab yang ini. Kemudian kita scroll down, lalu di bagian bawah di sini kita pilih menu berikutnya yang ini, atau bisa langsung klik di angka 2. Nah, di sini kita pilih lagi Google Cloud Console. Teman-teman boleh pilih yang di atas,
yang pertama ini, atau boleh juga teman-teman coba pilih yang ini. Nah, sambil menunggu prosesnya, saya kembali ke tab pertama. Saya pilih Google Cloud Console yang ini. Nah, teman-teman, ketika di layar komputer atau laptop kita tampil halaman seperti ini dari browser Komodo Dragon, di mana tampil ikon mengaktifkan Cloud Shell pada ikon yang ini, maka kita lanjut mengklik pada ikon mengaktifkan Cloud Shell. Nah, kemudian kita pilih menu Continue. Nah, ketika tampil seperti ini, kita pilih menu Reject. Oke teman-teman, pada bagian ini atau setelah tampil seperti ini, di sini kita akan tempelkan script Google Console. Nah, untuk scriptnya, teman-teman bisa cek di deskripsi video saya yang ini. Selanjutnya, teman-teman salin scriptnya dan tempelkan pada bagian ini. Nah, ini script Google Console-nya. Jadi teman-teman salin scriptnya yang ada di deskripsi video saya ini, kemudian tempelkan pada bagian ini. Kemudian teman-teman enter. Dan kita tunggu beberapa saat. Oke teman-teman, setelah tampil seperti ini, kita menuju ikon web preview dan kita klik di ikon web preview. Kemudian di sini kita perlu rombak portnya. Kita pilih pada change port. Selanjutnya pada kotak yang ini kita ketik angka 6070. Kemudian kita pilih menu change and preview. Kita pilih menu yang ini. Nah, selanjutnya setelah tampil seperti ini, kita menuju ikon yang di pojok kiri bawah. Ikon yang ini. Kemudian kita menuju menu internet. Lalu kita geser ke kanan dan kita pilih Firefox web browser. Begitupun ketika teman-teman login menggunakan browser yang lainnya, maka pada bagian ini juga kita pilih browser Firefox. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita ketik youtube.com. Nah, sekarang sudah tampil beranda YouTube dan kita bisa langsung ketik judul video di channel YouTube kita. Dan teman-teman bisa gunakan video yang durasinya panjang. Nah, ini salah satu judul video di channel YouTube saya. Kemudian kita enter. Lalu kita geser. Lalu kita scroll down untuk mencari video kita. Nah, ini video saya sendiri. Jika sulit untuk menemukan video teman-teman, maka teman-teman bisa tambahkan nama channel YouTube-nya pada bagian akhir. Sebagai contoh, setelah judul video kita ketik nama channel. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian teman-teman enter dan di scroll down untuk menemukan video teman-teman. Jadi saya sarankan kita gunakan video yang durasinya panjang karena tujuan kita untuk mengejar jam tayang YouTube. Oke, selanjutnya setelah video kita tampil, kita bisa klik langsung pada videonya atau bisa klik pada judul videonya.
Kemudian teman-teman perhatikan, setelah video kita diputar, kita setting pada volume. Di sini volumenya harus off. Ingat teman-teman, di sini volumenya harus di off kan. Kemudian kita menuju menu pengaturan, menu setting. Kita klik pada ikon gerigi yang ini. Lalu di sini untuk kecepatannya, teman-teman bisa setting ke kecepatan yang paling kecil 0,25. Jadi kita menuju menu playback speed atau pada menu kecepatan. Kita klik panah ke kanan. Selanjutnya kita pilih 0,25. Kemudian kita lanjut menuju menu kualitas video. Dan kita kurangi kualitas videonya dengan cara klik pada anak panah ke kanan. Lalu kita tentukan atau kita pilih kualitas video terendah. Di sini saya memilih 144. Nah, artinya ketika teman-teman menggunakan paket data, maka kita perlu mengurangi kualitas videonya dengan tujuan untuk menghemat data. Nah, kemudian kita perlu setting juga agar video yang sedang kita putar ini setelah berakhir, videonya akan diulang dari awal lagi. Caranya kita klik kanan pada videonya. Kita klik kanan lalu kita pilih menu loop yang ini. Nah, setelah ini disetting, maka teman-teman biarkan videonya diputar. Kemudian teman-teman upayakan supaya kursornya harus tetap bergerak. Contohnya seperti ini. Sewaktu kita perlu gerakan kursor agar tidak terdeteksi spam. Yang perlu diingat teman-teman, ketika video kita sudah diputar 2 jam, ya ketika video kita sudah diputar kurang lebih 2 jam, maka kita perlu hentikan pemutaran videonya. Dan kita lanjut di tahap yang terakhir. Pada bagian penting yang terakhirnya, kita lanjut perlu menghapus historinya. Caranya, kita menuju ikon titik 3 di sini. Kemudian kita menuju menu history yang ini. Lalu kita geser ke kiri. Kemudian kita klik menu history yang ini. Nah, kemudian kita pilih delete browsing data. Kita klik pada menu yang ini. Kemudian di sini kita pilih menu basic. Lalu di sini kita klik pada ikon yang ini, ikon segitiga. Kemudian kita pilih all time untuk menghapus secara keseluruhan. Kemudian kita pastikan di sini sudah tercentang semuanya. Kemudian kita pilih menu delete data. Jika sudah, kita kembali memilih menu delete browsing data yang ini. Kemudian kita menuju menu advance. Lalu di sini juga kita setting all time. Kemudian pastikan yang belum tercentang di sini. Kita pastikan tercentang semuanya. Kemudian kita pilih delete data. Nah, sekarang untuk semua penelusuran itu sudah terhapus. Jadi jejak penelusuran ini harus kita hapus, harus kita hilangkan. Kemudian yang terakhir sekali, kita kembali mengklik pada browser Komodo Dragon sampai tampil halaman seperti ini. Di sini juga kita perlu hapus. Nah, yang tadi kita akses menggunakan negara Thailand, jadi kita perlu hapus juga. Caranya kita menuju ikon titik 3 yang ini. Kemudian kita pilih menu delete dan kita pilih lagi delete. Oke teman-teman, demikian saja tutorial bagaimana cara mengejar 4000 jam tayang YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.